Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak, Ibu serta tamu undangan yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara Nuzulul Quran. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai sejarah Nuzulul Quran serta keistimewaan Al-Quran bagi umat manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, sebentar lagi tanggal 17 Ramadan akan tiba, di mana terjadinya sebuah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu malam pertama turunnya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Gua Hiro sebagai tempat menyendiri Rasulullah dari kerumunan masyarakat umum. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ungkap kembali peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali supaya kita tambah yakin bahwa Al-Quran merupakan kitab pedoman bagi seluruh umat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau umur 40 tahun, lebih 6 bulan dan 8 hari atau 13 tahun sebelum beliau melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu tanggal 17 Ramadan bersesuaian dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Peristiwa yang baru pertama kali beliau alami ini membuat beliau sangat tergoncang hatinya, sehingga ketika beliau pulang ke rumah, beliau meminta kepada istrinya yang bernama Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Adapun ayat yang pertama kali turun yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1. Iqra, bacalah. Dengan diturunkannya ayat tersebut, secara resmi beliau telah diutus menjadi rasul oleh Allah untuk seluruh umat tanpa terkecuali. Akan tetapi, peristiwa yang baru pertama kali ini beliau alami sangat mengguncangkan hati sehingga Nabi Muhammad SAW tidak tenang hatinya. Oleh sebab itu, istrinya yang bernama Khadijah menerangkan kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, ahli kitab Injil. Waraqah menerangkan bahwa apa yang dialami oleh suaminya merupakan alamat kenabian, bahwa secara resmi beliau telah diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah. Akan tetapi sungguh berat tugas yang diemban, karena dalam menjalankan risalahnya beliau banyak ditentang oleh kaumnya, sehingga beliau melakukan perjalanan hijrah ke Madinah untuk menerapkan panji-panji agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran. Seperti kita tahu bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul dibekali dengan kitab suci seperti Suhuf Nabi Ibrahim, Zabur untuk Nabi Daud, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa Al-Masih, dan kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran ini diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Jadi, Al-Quran ini patut kita percayai kebenarannya. Kita sebagai umat Islam yang telah dibekali oleh Al-Quran, kita harus mengamalkan dan meyakini dalam menaungi kehidupan kita supaya berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
tanpa kita ketahui dan kita sadari keistimewaan Al-Quran sangat-sangat banyak sekali. Kita sebagai generasi muda harus meningkatkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran untuk menaungi kehidupan ini. Serta kita ajarkan kepada anak-anak membaca Al-Quran dengan baik. Karena Al-Quran bukan hanya membahas tentang masalah akhirat, namun Al-Quran membahas tentang masalah duniawi. Bahkan Al-Quran membahas tentang ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah jelas kita harus menjunjung tinggi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita cara menghargai Al-Quran, cara menjunjung tinggi Al-Quran, yaitu sebagai contoh, ketika anak kita mau menyentuh Al-Quran, kita ajarkan terlebih dahulu berwudu, supaya anak-anak tahu cara memperlakukan Al-Quran dengan baik, meletakkan dengan baik. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirkan selalu Al-Quran dalam kehidupan kita. Hadirkan selalu Allah dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran sebagai sumber hidup, pedoman hidup kita untuk menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang berguna untuk semuanya, manusia yang selalu dirahmati Allah, yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, apabila saya ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.